Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afifah, NIM 530201871. Di sini saya akan sedikit memaparkan tokoh kontemporer dalam menafsirkan Al-Quran, yaitu Syairun Samsudin, untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah PMDK yang diampu oleh beliau Ibu Neni Mutiatul Alawiyah. Sebelum lebih jauh mengetahui tentang Syairun Samsudin, di sini terlebih dahulu saya akan memaparkan sedikit biografi Syairun Samsudin. Syairun Samsudin, beliau itu dilahirkan di Cirebon pada tanggal 11 Agustus tahun 1968. Yang melatar belakangi keagamaan beliau adalah penganut aliran Sunni tradisional. Untuk riwayat pendidikan beliau pada tahun 1981 sampai dengan 1987, beliau itu menuntut ilmu di pondok pesantren Raudhatu Al-Tholibin di Bibaka, Cirawingin, Cirebon. Selanjutnya setelah beliau tamat dalam sekolah menengah atas, beliau tuh melanjutkan pendidikan formalnya di UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, mengambil jurusan tafsir hadis. Itu pada tahun 1987 sampai 1993. Beliau juga belajar di pondok pesantren Nurus Salam di Kerapia. Selanjutnya pada tahun 1998 beliau itu berhasil meraih gelar master di McGill University, Kanada. Selanjutnya pada tahun 2006 beliau juga berhasil meraih gelar doktor di Bamberg University. Setelah mengetahui sedikit dari biografi beliau, Syairun Samsudin, dan latar belakang pendidikan beliau, di sini beliau juga mempunyai banyak karya, yaitu berupa buku maupun artikel. Di antara karya beliau yaitu buku Tafsir Studies, Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Quran, dan Konsep Wahyu Al-Quran dalam Perspektif Muhammad Syahrur, dan masih banyak lagi karya-karya beliau. Selanjutnya yaitu tren pendekatan tafsir Al-Quran itu telah banyak ditawarkan oleh para cendekiawan. Di antaranya yaitu makna kumazah. Makna kumazah itu telah dipopulerkan oleh Syairun Samsudin. Syairun Samsudin itu menyatakan pendekatan dengan makna kumazah itu simplifikasi serta pengembangan dari pemikir Faizur Rahman, Nasir Hamid Abu Yazid, Abdul Sa'id, dan Muhammad Al-Tolbi. Jadi menurut Syairun Samsudin, makna kumazah itu adalah pendekatan di mana seorang mufasir itu berupaya menyelisih makna dan pesan utama dalam Al-Quran. Kemudian mengembangkan pesan utama itu ke dalam konteks masa kini. Untuk mencapai maksud dari Syairun Samsudin, beliau itu mengenalkan 3 aspek yang harus diperhatikan oleh seorang mufasir yang menggunakan pendekatannya. Di antara 3 aspek tersebut adalah yang pertama, al-makna al-takhiri, yaitu makna historis. Yang kedua adalah al-maghza al-takhiri, signifikansi fenomenal historis. Dan yang ketiga yaitu al-maghza al-mutaharrik, yaitu signifikansi fenomenal dinamis. Langkah untuk mencapai 3 aspek tersebut diantaranya pada aspek pertama, al-makna al-takhiri dan al-maghza al-takhiri, itu seorang mufasir yang pertama itu harus menganalisis aspek kebahasaan teks Al-Quran.
mulai dari makna sampai dengan kaidah, struktur kaidah kebahasaan. Yang kedua, seorang mufasir itu harus membandingkan penggunaan kata yang sedang dikaji dengan ayat lainnya. Yang ketiga, seorang mufasir itu harus mengambil informasi dari sumber di luar Al-Quran, ya dari seperti hadis dan lainnya. Untuk yang keempat, yaitu seorang mufasir itu harus memperhatikan asbab an-nuzul. Untuk yang terakhir, seorang mufasir itu harus mengungkapkan pesan yang terkandung di dalam ayat yang sedang dikaji dengan berdasarkan tuh analisa sebelumnya. Kemudian untuk aspek yang ketiga yaitu al-maghza al-mutaharrik. Untuk mencapai aspek ketiga harus memperhatikan beberapa tahapan. Di antaranya yaitu yang pertama harus menentukan kategori ayat. Yang kedua itu harus mengembangkan pesan utama untuk kebutuhan masa kini. Yang ketiga itu harus mengungkapkan makna simbolik ayat yang ditafsirkan. Yang terakhir yaitu mengintegrasikan penafsiran ayat dengan ilmu bantu yang selaras dengan tema ayat yang sedang ditafsirkan. Selanjutnya yaitu pengaplikasian menggunakan pendekatan makna kumazah. Di sini saya mengambil contoh dari Quran surat An-Nisa ayat 34 tentang kepemimpinan di rumah tangga. Bunyi ayatnya yaitu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim fas-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun fa in ata'nakum fala tabu 'alaihinna sabila innallaha kana 'aliyyan kabira. Konteks historis dari ayat tersebut, yang pertama adalah ayat itu diturunkan di Makkah. Yang kedua, asbab an-nuzul dari ayat tersebut menurut Ibnu Katsir itu sebuah peristiwa Nabi itu didatangi oleh seorang wanita, kemudian wanita itu mengadu kepada Nabi karena ia dipukul oleh suaminya. Kemudian Nabi merespon al-qisos, maka balaslah dengan pukulan lagi. Maka dari itu turunlah ayat ini sebagai respon. Kemudian ayat ini tuh sering dijadikan sebagai dalil untuk larangan perempuan memimpin. Namun menurut Syairon Samsudin, ayat tersebut itu bukanlah suatu ayat yang bersifat normatif, melainkan kultural. Selanjutnya yaitu pesan utama pada ayat 34 dari Quran surat An-Nisa. Itu yang pertama adalah kepemimpinan rumah tangga itu tidak mutlak berada di tangan laki-laki. Yang kedua, dari bunyi bima faddalallahu ba'dahum ala ba'di wa bima anfaqu min amwalihim. Jadi itu menjadi isyarat bahwa pemimpin itu harus memiliki kelebihan baik dari segi spiritualitas, keilmuan dan finansial. Jadi perempuan itu juga berhak memimpin apabila memenuhi kelebihan tersebut. Begitu pula dengan laki-laki. Selanjutnya yang ketiga yaitu dari bunyi fasolihatu qanitatun hafizatul lil ghaibi bima hafizallah. Itu memiliki pesan inti itu ketaatan terhadap pemimpin. Dalam konteks ayat tersebut tuh menggambarkan istri adalah itu sebagai seorang yang dipimpin. Maka istri harus taat kepada suami. Selanjutnya yang keempat pesannya yaitu dari bunyi wallati takhafuna nusyuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Dari kata tersebut tuh hal-hal yang harus dilakukan seorang pemimpin jika bawahannya berbuat salah, yaitu dengan mendahulukan memberikan nasihat, kemudian tindakan yang menyadarkan, dan selanjutnya langkah yang terakhir yaitu berhak memberi hukuman yang tidak melukai.
Terima kasih. Cukup sekian dari pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.